supaya kita semua bisa ada. Nah, ini saya share dulu. Kita akan lebih banyak diskusi sih sebetulnya dan beraktivitas sehingga saya harapkan juga kita semua bisa ini ya, bisa saling sharing pengalaman dalam melakukan komunikasi efektif ini maupun teknik mewawancarai. Sebentar, saya mau membesarkan layarnya, dia perlu proses. Ya, ya DKI Jakarta sampai sekarang masih jadi UPT P2TP2A ya teman-teman, belum jadi UPT DPPA. Dan kasus TPPO kami di tahun 2020 kemarin justru peningkatannya hampir 6 kali lipat dari tahun sebelumnya, tahun 2019. Jadi buat kami di DKI ini juga jadi permasalahan yang serius karena banyak sekali korban yang memang teridentifikasi ada di DKI itu asalnya bukan dari wilayah DKI tapi dari wilayah sekitar, dari wilayah daerah penyangganya DKI Jakarta. Kebanyakan seperti itu dan kebanyakan melibatkan anak-anak di bawah umur dan utamanya adalah eksploitasi seksual. Kalau di yang apa namanya yang dirujukan atau yang dilaporkan kepada kami. Nah, pagi hari ini kita akan membahas kurang lebih 3 hal ini ya. Kita akan lakukan membahas soal komunikasi efektif dan membangun kepercayaan. Ada pedoman wawancara korban TPPO yang sudah sangat baik sekali disusun oleh teman-teman dari IOM. Lalu kemudian yang terakhir adalah simulasi. Semoga kita semua bisa ya nanti mencoba simulasinya. Oke. Nah, tadi kita sudah mencoba ini ya, siapa saya, ini juga sudah dicoba. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Mungkin rekan-rekan bisa sharing dulu di sini, apa sih pengalaman teman-teman ketika melakukan upaya komunikasi dan melakukan pendekatan dengan korban TPPO. Ada yang mau sharing pengalaman? Silakan. Ada kata nih. Oke, silakan. Ibu siapa ya? Bu Helvi mungkin. Silakan Bu Helvi. Iya, terima kasih Mbak. Jadi sharing pengalaman dari saya mungkin tidak terlalu banyak karena kasusnya juga udah lama gitu. Jadi memang pada waktu itu soal pemulangan korban yang memang yang kita alami itu adalah berkoordinasi walaupun memang kita punya networking yang baik gitu ya, tetapi pada pelaksanaannya memang kesulitan untuk bisa memfasilitasi korban bisa sampai di wilayahnya tertentu, apalagi misalnya yang korban yang kemarin itu dari pedesaan gitu. Iya. Dan Kendala komunikasinya ada nggak Bu selama proses pendampingan atau membangun kepercayaannya itu ada kendala kan di situ Bu? ya, jadi memang agak cukup sulit membangun komunikasi karena memang soal bahasa gitu. Jadi Oke. ya soal bahasa dan yang paling sering adalah dia masih agak tertutup ya, korban masih agak tertutup, belum sepenuhnya percaya kepada kita gitu. Iya. Seolah-olah kita kan baru bertemu gitu, jadi dia agak sulit mengungkapkan apa yang dia rasa, apa yang masalahnya dan seterusnya gitu. Dan Oke. Ada lagi Bu Helvi? kendala lainnya adalah soal misalnya shelter ya, tempat gitu. Jadi seolah-olah jadinya kita harus juga menyediakan tempat buat dia untuk sebelum dia sampai di lokasi yang tempat yang bersangkutan gitu. Oke. Jadi ada beberapa kendala ya, kendala layanan, ada kendala juga koordinasi. Koordinasi itu sebetulnya komunikasi tapi yang levelnya lebih lagi. Karena udah bukan level berdua, tapi kita udah levelnya dengan instansi. Yang mana orang-orang dengan orang-orang gitu ya. Belum lagi nanti ada soal tupoksi lembaga. Itu jadi komunikasi yang levelnya lebih tinggi gitu ya. Lalu juga ada kendala bahasa. Pertama, kendala bahasa karena menggunakan bahasa daerah. Jadi yang kedua adalah masalah membangun rasa percaya karena di
baru nih ketemu sama kita nih, jadi gimana ya gitu ya. Iya. Lalu yang ketiga, dari sikapnya dari lawan bicara kita juga tertutup. Nah, itu yang kendala-kendala yang Ibu Helvi temui. Terima kasih Ibu Helvi untuk Ya, sharing-nya. ya. Saya remove spotlight-nya ya Bu. Pak Amiruddin mungkin mau berbagi Bapak? Silakan Pak. Iya. Apakah Bapak pernah menghadapi kendala ketika menghadapi korban TPPO, atau kalau belum pernah korban TPPO dengan korban yang pernah Bapak temui sebelumnya, utamanya kendala terkait komunikasi dan membangun rasa percaya. Silakan Pak. Masih di mute Bapak, mohon di unmute dulu mikrofonnya karena kita belum bisa mendengar suara Bapak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Bu, perkenalkan diri, saya Amiruddin dari PPA Provinsi Sumatera Selatan. Di sini kami di UPTD PPA ini untuk kasus TPPO itu belum pernah kami mendampingi kasus tersebut. Jadi untuk sementara, jadi kasus yang di UPTD yang kami tangani tentang kekerasan perempuan dan anak untuk sementara itu dulu Bu, belum ada komentar. Jadi yang untuk selama ini yang mengikut ini kemungkinan bisa memacu untuk ke depan, siapa tahu ada kasus yang bisa ditangani Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Iya Pak Amiruddin, terima kasih untuk berbaginya. Nah, dari pengalaman Bapak mendampingi kasus perempuan dan anak yang non TPPO tadi, adakah pengalaman terkait dengan membangun komunikasi dengan klien, lalu kemudian membangun rasa percaya dengan klien? Adakah pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita semua, Pak? Kalau pengalaman mendampingi kasus non TPPO ini Bu, kita kan ada kerja tim koordinasi Bu. Tim koordinasi maksudnya itu kami tim koordinasi terdiri dari provinsi, dari UPPA Polda Bu, Polda Sumatera Selatan. Jadi kami setiap pendampingan kasus itu selalu berkoordinasi dengan tim tersebut. Jadi tidak semua kasus yang dilaporkan yang bisa dinaikkan di tahap penyidikan itu melalui proses apalagi di polisi dia melalui pembuktian, melalui ini. Jadi kalau kasus tidak bisa dilanjutkan untuk menuntut ke ranah hukum, itu kita bisa mediasi di UPTD sendiri Bu. Cuman itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Amiruddin untuk berbaginya ya. Nah, sebetulnya untuk mediasi sendiri kemampuan komunikasi sangat penting loh dimiliki oleh pendamping, karena mediasi itu sebenarnya susah banget untuk dilakukan karena kita menghadapi dua atau lebih orang yang sedang mengalami konflik ya. Iya Bu. Oke. Saya kembali ke paparan saya ya teman-teman ya, rekan-rekan semua. Jadi tadi ada beberapa yang sudah sharing pengalamannya bahwa memang ternyata tidak mudah ya melakukan komunikasi dan pendekatan dengan korban TPPO. Selain mungkin dari kitanya sendiri juga kurang pengalaman untuk melakukan hal seperti itu, karena pengalaman kita sebelumnya lebih banyak pada kasus-kasus atau pada kasus-kasus yang sifatnya lebih individual ya, maksudnya lebih bukan yang ada perjalanan lintas, bukan yang ada unsur eksploitasinya, tapi kasus-kasus kekerasan yang antar orang dengan orang. Ya. Kak, boleh sedikit berbagi Kak? Boleh Kak Dian, silakan. Sebentar, saya stop share dulu biar saya bisa lihat wajahnya. Silakan Kak Dian. Jadi gini Kak, ada satu kasus anak 16 tahun itu kalau di kepolisian pasalnya yang dinaikkan itu adalah persetubuhan. Tapi pelaku mengaku telah menjual si anak, ya kan? Itu juga sampai keluar di koran-koran di Kota Padang gitu. Tapi setelah kami melakukan pertemuan, pendekatan juga dengan anak, ternyata si anak mengatakan dia tidak pernah dijual oleh si pelaku, kan? Tidak pernah dijual, tapi menjadi sebuah beban bagi orang tua adalah akhirnya kan masyarakat tahu nih hukum sosial nih yang jadi masalah, gitu kan? Tapi si anak kami gali selalu mengatakan dia tidak pernah dijual, malah persetubuhan itu hanya dilakukan 1 kali. Dia dibawa kabur oleh pelaku itu selama 2 hari 1 malam. Gitu. Nah, tapi yang mengatakan kalau anak ini menjual juga didukung oleh salah satu security di hotel tempat si anak ditemukan gitu.
Jadi kan kalau kita lihat unsur TPPO-nya pas lah ya, karena memang diapain semua, tapi tetap si anak mengatakan dia tidak dijual, dan orang tua juga akhirnya menekan si anak karena menganggap anak ini nggak jujur karena yang pelaku adalah kekasih si anak gitu. Tapi yang naik adalah persetubuhan yang dinaikkan pasalnya oleh penyidik ya. Itu Kak. Jadi maksudnya gini Kak, kan sekarang nih kasus menjadi sangat perhatian bagi kami karena kan sampai kami lapor ke Komnas Perempuan karena di balik itu keluarga si pelaku memberikan uang 20 juta. Itu kami lihat kwitansinya tulisannya adalah uang untuk membeli obat-obat untuk si anak gitu kan, karena si anak saat ditemukan itu seperti orang kerasukan. Tapi malah dinaikkan, itu menjadi polemik berbeda karena dinaikkan keluarga si korban seolah-olah menerima uang perdamaian dan diminta memulangkan uang 20 juta utuh dalam pokoknya uangnya ada. Kalau enggak dia malah dilaporkan sekarang dengan melakukan pemerasan. Pemerasan ya. Oke. Itu kalau enggak kasusnya gitu. Iya, terima kasih Kak Jan. Ini sharing yang sangat baik sekali ya. Maksudnya ini kompleksitasnya jadi kelihatan. Jadi memang pendampingan untuk korban TPPO itu memang kompleks banget permasalahannya. Mulai dari kondisi si korbannya itu sendiri, kekerasan yang terjadi, lingkup kekerasannya, lingkup eksploitasinya yang terjadi, lalu kemudian juga tadi ya adanya unsur-unsur yang memungkinkan ketidakamanan dari korban gitu atau keluarganya. Kayak tadi tuh ketika keluarganya bisa melakukan akses kepada keluarga korban itu sebetulnya analisis risikonya sudah sangat terancam ya. Risiko itu udah kondisi yang sangat terancam karena pelaku maupun keluarga pelaku bisa kontak dengan korban. Nah, ini dalam konteks TPPO ini penting banget nih nanti analisis risiko ini. Nanti ada di bawah-bawah ya, kemungkinan kita bagaimana sih hal-hal apa sih yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang melakukan pendampingan pada korban seperti itu. Nah, lalu juga tadi disampaikan juga bahwa korbannya bisa jadi juga akan menutupi pelakunya. Nah, ini khas banget ya teman-teman pada korban TPPO ya, karena biasanya yang melakukan proses untuk perdagangan orangnya itu memang dilakukan oleh orang terdekat, misalnya orang tuanya sendiri atau kerabat keluarga atau tokoh-tokoh yang memang ada juga tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat karena mereka berpikirnya adalah untuk pengentasan kemiskinan di wilayah situ. Lalu kemudian juga pasangan sendiri. Nah, kalau di Jakarta ini lagi banyak nih kasus yang dijual oleh pasangannya sendiri, pacarnya sendiri. Itu banyak banget sekarang. Dan ketika nanti dalam proses di penyidikan ataupun nanti persidangan, kendalanya adalah korban akan bersikap dalam tanda kutip tidak kooperatif karena mereka khawatir dengan orang-orang yang mereka anggap dekat itu tadi, dengan pasangannya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan pamannya dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang kompleksitasnya luar biasa dan saya senang sekali rekan-rekan semua sudah bisa mengidentifikasi hal tersebut pada diskusi kita pagi hari ini. Ya. Saya bisa ngasih pengalaman dikit, Bu? Boleh Ibu Erma, tapi sedikit ya karena saya juga kita ada step-step lain lagi ya Bu Erma ya. Ya, silakan Bu Erma. Terima kasih, Bu. Mana nih saya nyari? Itu ada salah satu kasus yang saya tangani itu kasus ya boleh kalau dia anak dia bukan anak lagi, umur dia udah lewat dari 18. Terus tetapi dia masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA. Itu adalah kasus pencabulan terhadap keluarga sendiri loh. Saya dampingi karena dia itu bukan anak lagi, saya dampingi pada sidang saya dampingi. Sebenarnya kalau anak itu Texas juga ikut dampingi, tapi oleh karena itu bukan anak lagi, karena dia udah hampir 19, paksa saya sendiri yang dampingi. Alhamdulillah lancar dan sukses selalu. Nah, terus 2 minggu ke depannya itu yang di sidang itu pihak keluarganya, nggak taunya dia nelpon, kami kan saling sharing nih melalui pihak telepon, Bu. Nah, Ibu saya mau tanya Ibu Emma, kenapa? Saya bilang kayak gitu kan. Saya udah dibilangi sama kakak saya, keluarga bapak saya itu udah putus sidangnya katanya. Jatuhnya itu tahanan 12 tahun. Nah, terus saya nggak mau terima Ibu Emma kalau 12 tahun.
dengan perilakunya sedemikian, saya nggak terima 12 tahun, agak terlalu dikit. Saya bilang, saya kan hanya sekedar pendampingan lah Bu. Kalau masalah tahan, menahan, itu bukan urusan saya. Coba aja konsultasi, kita konsultasi. Bukan saya suruh dia sendiri. Kita konsultasi sama pihak PPA Polres. Orang PPA Polres juga seperti itu. Dia bilang, udah tanya aja sama kejaksaannya, kenapa sampai nggak diterima, kenapa dikit tahanannya itu. Nah, yang saya akan tanyakan itu, kejadiannya seperti saya seperti itu. Kemana saya ini harus melaporkan dengan senangnya tadi si korban ini hanya 12 tahun penjara seperti itu. Apakah saya membolehkan menemui jaksa, mendampingan si anak itu, bukan saya damping, atau gimana lo Bu? Mohon solusi. Udah putusan belum Bu? Tapi sekali lagi ya, saya ini psikolog ya, bukan advokat ya Ibu ya. Saya psikolog bukan advokat. Ya. Nah, mungkin dari rekan-rekan Pupa yang hadir di sana ada yang advokat nggak? Tapi nanti bisa dijawab nanti ya sesungguhnya ya. Ya. Bisa dijawab nanti. Namanya sharing aja loh Bu. Iya, boleh. Kan dengar semua ya. Tapi memang betul kadangkala putusan pengadilan itu memang dianggap oleh kita sebaik itu pendamping maupun korban dianggap tidak memenuhi rasa keadilan ya. Iya, dianggap iya dan sebetulnya korban sendiri masih punya hak yang namanya hak banding. Iya. Itu ada jangka waktunya. Nah, itu bisa dibantu tuh Bu dengan nanti kalau memang Ibu punya rekanan advokat atau apa, bisa konsultasi apakah masih dalam jeda waktu untuk melakukan banding, karena banding itu ada jangka waktunya. Jadi memang harus sesegera mungkin nih kalau memang putusannya sudah keluar, misalnya hari ini putusannya, langsung berdiskusi dengan advokat. Kalau memang Ibu punya rekanan ya Bu ya, atau di PPA sana sendiri juga ada advokatnya, silakan berproses untuk bandingnya. Gitu. Nanti juga dari teman-teman Pupa mungkin bisa langsung membantu Kasusi ya, membantu Ibu Erma untuk informasi mengenai banding ini tadi, karena memang ada jangka waktunya untuk banding. Ya. Di UPTD PPA kan juga sebenarnya teman-teman advokat. Iya, pasti ada. Emma tinggal mendiskusikan sama Berta atau AUFP, advokat-advokat yang di UPTD kan, Bu? Iya. Ya, nanti biar mereka yang mengurus untuk bandingnya, semoga masih dalam jeda waktu untuk banding tadi. Oke. Ya, terima kasih Bu Erma untuk sharingnya, karena nanti juga mengkomunikasikan hasil dari putusan itu juga jadi PR juga buat kita ya, ketika kita melakukan pendampingan pada korban, gimana sih kita melakukan komunikasi yang menenangkan untuk mereka sehingga mereka tidak melakukan langkah-langkah yang nantinya bisa merugikan diri mereka sendiri. Oke, terima kasih Bu Erma. Ya, saya lanjut ya rekan-rekan ya. Sebentar. Oke. Saya balik dulu ke atas ini ya. Nah, ini langsung buka yang menenangkan tuh, cara-cara menenangkan. Langsung menjawab. Oke, rekan-rekan sekalian, jadi sebetulnya dalam melakukan komunikasi efektif itu sifatnya adalah komunikasi yang dua arah. Jadi ketika melakukan pendampingan dengan korban, baik itu korban TPPO maupun korban lainnya, komunikasi dua arah itu menjadi penting. Kerap kali kita lebih banyak komunikasinya satu arah saja, atau ketika korbannya diem saja, kita tidak punya trik yang lain gimana sih cara menggali informasi atau membuka komunikasi dengan dengan klien tersebut ya, atau dengan korban tersebut. Lalu penting dalam komunikasi yang efektif kita bisa menunjukkan adanya perhatian, minat, peduli, memberikan tanggapan maupun respon positif. Tadi rekan-rekan memperhatikankah ketika saya mendengarkan rekan lain pada saat mereka memberikan informasi, misalnya. Kan saya selalu pasang dua spotlight ya, spotlight saya dan spotlight peserta lain yang sedang bertanya. Ada yang memperhatikan bahasa tubuh saya atau komentar-komentar yang saya berikan, rekan-rekan? Ada yang bisa mungkin menyebutkan apa yang saya lakukan ketika saya mendengarkan lawan bicara saya sedang berbicara? Sepertinya mukanya condong ke depan gitu, Mbak. Seolah mendengarkan. Iya, betul sekali. Betul sekali Bu Helvi. Apalagi rekan yang lain mungkin ada yang mau menambahkan?
Apa yang sering kali saya lakukan? Fokus mendengarkan. Ya, dari mana Ibu Rahma tahunya saya mendengarkan? Karena dari tatapannya Ibu ya, dari eye. Nah, dari kalau misalnya kita bertemu, mungkin Ibu langsung melihat kontak matanya gitu. Iya, eye contact. Karena kita hanya sekedar screen gitu ya. Iya. Ini Ibu lihatnya ke si yang berbicara gitu. Kalau pasti kalau ketika Ibu bertemu langsung ke eye kontaknya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Rahma. Iya Bu.
gitu. Rekan-rekan jangan khawatir, yang rekan-rekan lakukan itu luar biasa dan itu bagian dari pemulihan. Dan ketika korban atau klien merasa bahwa kita itu adalah orang yang bisa dipercaya, mereka jadi memiliki semangat untuk bangkit, punya harapan. Harapan itu penting bagi manusia karena itu membuat kita jadi punya tujuan, gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau ternyata pengalamannya itu dengan orang yang mereka temui itu adalah pengalaman yang negatif, yang menyalahkan, yang kemudian tidak mempercayai, itu akan menimbulkan emosi negatif pada mereka juga. Mereka jadi merasa malu, merasa terstigma, nggak berdaya, dan kehilangan harapan. Akibatnya mereka akan membentuk, ya udahlah, saya mah pasti akan begini-begini aja, nggak ada yang mau sama saya, seperti itu. Nah, sejauh ini rekan-rekan apakah ada pertanyaan dulu? Oke. Oh, dia ada komentar ya di chatroom ya. Terima kasih Ibu Fauzia. Nanti ya di akhir slide ada nomor telepon saya. Ya. Kalau nomor rekening saya kasihnya ke Mbak Grace. Gitu. Permisi, Semoga ya. Saya Rahma dari P2 TP2 Kota Padang. Iya, silakan. Saya mau bertanya, mungkin akan dibahas juga dan sudah dibahas ya. Tapi ini mungkin beberapa kita para pendamping bertemu gitu. Si korban, di luar korban TPPU, misalnya korbannya anak ya. Kebanyakan karena mereka sudah sering ditanyakan, nanya, pendamping nanya, nanti polisian juga nanya, mereka itu stuck gitu ya. Stuck karena sudah terpressure. Sudahlah mereka mengalami dampak traumatis terhadap diri mereka sendiri, lalu ditanya lagi gitu. Jadi pas kita bertanya mereka stuck. Jadi bagaimana, ada nggak tips and triknya supaya bisa memprobing si korban ini, dia merasakan nyaman tapi dia juga bisa mengeluarkan isi hatinya dan kita mendapatkan apa yang kita butuhkan gitu. Terkadang pas kita bertanya takutnya mereka tidak nyaman gitu ketika kita gali. Nanti kalau misalnya pendamping yang tidak bukanlah pendamping ya, di luar kita gitu yang tidak tahu, mereka malah nge-push terus si korban gitu. Bagaimana tips-nya? Terima kasih Mbak. Iya, bagus sekali Bu Rahma untuk pertanyaannya. Ini yang akan kita bahas di subsesi berikutnya ya Bu Rahma ya. Jika boleh saya langsung lanjutkan saja agar bisa langsung menjawab pertanyaan dari Bu Rahma. Kayak tadi juga Kak Anissa mau bertanya. Kak Anissa, saya hold dulu sebentar ya, saya lanjutkan dulu sedikit, boleh Kak Anissa? Tadi kayaknya mau bertanya atau saya salah lihat bahasa tubuhnya saja. Oh enggak, saya GR ya. Terima kasih Kak Anissa. Oke. Iya. Nah, rekan-rekan, ketika kita mewawancarai klien dengan TPPO ya, ada beberapa hal nih. Kita harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Ada keterampilan yang diperlukan oleh kita untuk melakukan proses wawancara. Lalu ada informasi yang memang perlu digali. Lalu apa kita perlu mengidentifikasi tantangan yang mungkin kita hadapi sehingga kita bisa mengantisipasinya dan membekali klien kita atau korban yang sedang kita dampingi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, prinsip pendampingan. Ingat selalu prinsip pendampingan yang tadi sudah sesi yang sudah kita lalui bersama dengan Kak Feni tadi ya, itu perlu ada di kepala tuh ya, karena itu nanti akan terus terbawa sampai kita melakukan perujukan. Lalu kondisi psikologisnya korban juga kita perlu perhatikan. Tadi Ibu Rahma sudah menyampaikan, iya kayaknya anaknya udah mulai bosan ditanya-tanya melulu ya kayak gitu ya. Gimana ya caranya supaya kita tidak menyinggung gitu ya. Lalu kita apakah kita perlu memperhatikan juga sejauh mana pelakunya itu bisa bisa mengendalikan si korbannya. Tadi sharingnya Ibu, tadi saya lupa ya, Ibu yang ternyata si korbannya itu Ibu Umi kalau saya nggak salah ya, yang si korbannya, Ibu Dian, yang ternyata si pelakunya itu bisa punya akses terhadap korban dan memberikan uang 20 juta dan kemudian akhirnya akan melaporkan korban untuk pemerasan. Nah, ini kita harus memperhatikan 3 hal ini karena ini jadi panduan wawancara kita ke bawahnya. Dan yang paling penting dalam proses wawancara nanti, yakinkan pada korban bahwa mereka dalam kondisi yang aman dan pendamping akan membantu korban bersama-sama melewati situasi yang sulit yang sedang mereka hadapi.
Nah, ada beberapa pedoman wawancara TPPO, teman-teman. Ini sebetulnya sudah ada dalam prinsip pendampingan sebelumnya, tapi ini mesti digarisbawahi kembali. Yang pertama adalah pastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Kalau korbannya sedang terluka, stop dulu wawancaranya. Kita nggak perlu tanya-tanya dulu soal kronologis kejadiannya gimana, seperti apa namanya, lalu kemudian gimana dia bisa sampai di sini. Itu kita stop dulu. Kita fokus pada pemulihan kesehatannya dia. Itu yang paling utama. Kalau dia baru datang setelah 2 hari disekap, mungkin kita tanyakan dulu apakah dia sudah makan atau belum, karena takutnya dia belum sempat makan. Pada kasus-kasus perbudakan yang sangat parah, mereka memang dibuat menjadi sangat kelaparan, hal-hal yang seperti itu. Nah, itu kita perlu pastikan dulu itunya. Lalu kita jamin kerahasiaannya. Kita perlu menyampaikan ini kepada korban karena sekali lagi ingat pengalaman korban TPPO adalah mereka berulang kali mengalami pengkhianatan dan berulang kali mengalami eksploitasi yang awalnya dilakukan oleh orang yang mungkin sangat dekat dengan mereka. Jadi ini kita perlu terus sampaikan kepada mereka. Lalu kemudian yang ketiga, beri informasi dengan jelas siapa kita, langkah-langkah wawancara kita perlu ngapain aja gitu ya, tujuan wawancara ini apa, langkah penanganan nantinya seperti apa, rujukannya akan seperti apa saja gitu, dan kemana saja. Itu informasi yang penting untuk disampaikan, termasuk juga terkait dengan hak-haknya mereka seperti apa yang sebelumnya ada di prinsip-prinsip yang sudah disampaikan oleh Kak Feni. Jadi pokoknya nih insya Allah sih ya dari semua materinya ini nanti jadi bekalnya buat Ibu dan Bapak itu sangat oke banget untuk dipraktekkan atau memperkaya, atau bagi yang sudah pernah melakukannya atau sudah menjadi sangat pakar melakukannya, menjadi refreshment lagi atau menjadi materi buat Ibu dan Bapak menyampaikan kepada orang lain. Lalu ya Ibu. Lanjut Mbak, lanjut dulu nanti Ya. saja. Ya. Lalu tadi juga Pak Yunda ya kalau nggak salah dari Lampung di sesinya Kak Feni juga menyatakan bahwa inform konsen penting loh, minta persetujuan. Betul, minta persetujuan itu sangat penting mengenai langkah-langkah karena sekali lagi penanganan kita terhadap korban berbasis persetujuan. Jadi layanan kita itu bukan berbasis sumbangan atau charity, karena saya pendamping terserah saya mau melakukan apa, bukan begitu. Tapi minta persetujuan. Ketika korbannya adalah anak-anak, berarti yang kita mintakan kepada mereka, yang kita informasikan kepada mereka adalah bukannya inform consent, tapi inform assent, bahwa mereka mengetahui langkah-langkah yang akan diambil. Jadi tetap harus dilibatkan, tapi mereka mengetahuinya bahwa itu akan diambil, dan tanyakan perasaannya mereka bagaimana. Kalau mereka ketakutan, kita lakukan langkah-langkah untuk meredakan ketakutannya. Hindari tindakan-tindakan yang menyakiti atau merugikan, yang no harm tadi. Kalau memang dia sudah kelelahan, di stop wawancaranya, lalu kemudian ajukan pertanyaan secara sensitif dan wajar. Tadi Kak Feni sudah ngingetin juga, jangan sampai kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berrelevan dengan kasus TPPO-nya, gitu ya. Lalu mendengar aktif dan responsif itu penting banget, seperti yang saya contohkan selama proses kita, ini bagian mendengar aktif juga, tapi ada lagi mendengar aktif yang skillnya lebih lagi. Kalau saya mendengar aktif yang sifatnya tanggapan sederhana, selama kita tadi proses ya, nanti kita ada skill yang lebih benar lagi. Lalu kemudian menumbuhkan rasa percaya, klien percaya dengan kita juga mempercayai apa yang disampaikan oleh klien atau korban. Jaga profesionalisme itu sangat penting sekali untuk melakukan hal tersebut, menghindari sentuhan, terutama ketika kita bukan sesama jenis. Ya saya menganggapnya anak, sekali lagi dia adalah klien, bukan anak kita adanya di rumah gitu ya. Jadi batasi penggunaan bahasa tubuh, lakukan dengan profesional. Lalu kemudian pastikan korban memiliki kendali untuk keputusannya dan yakinkan bahwa korban tidak dipersalahkan. Ini pedoman wawancara yang mendasar ketika kita melakukan proses penggalian informasi pada korban TPPO. Nah, ada beberapa hal ketika kita ingin melakukan langkah-langkah mendengar aktif. Karena mendengar aktif itu bukan sekedar mendengarkan, tapi kita juga berupaya untuk memperhatikan, kita mengobservasi apa sih bahasa tubuhnya dia, apakah dia nyaman atau tidak, kok ada perubahan ada suara dan segala macamnya. Kita menyimak, kita bicara seperlunya, kita memahami ceritanya dan kenali perasaan lawan bicara. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ya, halo. Tanya lagi. Iya, silakan.
Tadi dengan Ibu siapa ya? Ibu Jumi. Silakan Bu Jumi. Ya, saya hanya ingin berbagi pengalaman saja selama menjadi pendamping. Ya, kalau bicara pengalaman mungkin kurang lebih 10 tahun lah saya menjadi relawan kemanusiaan, menjadi pendamping. Kalau bicara hambatan, sebenarnya banyak sekali, Mbak. Untuk kami yang di daerah, kalau yang di kota mungkin enak kali ya. Akses sinyal mungkin bagus, tapi kalau di pedesaan, di daerah, akses sinyal, akses jalan gitu, itu semua berdampak dari proses yang kami lakukan untuk melakukan identifikasi. Halo? Iya Ibu, jelas sekali Bu, kedengaran. Ya, nah, iya. Salah satu. Terus yang kedua, kalau pengalaman saya pribadi sebagai pendamping, saya ketika melakukan identifikasi, saya hanya melakukan ide yang kasar saja. Ibaratnya yang kejadian-kejadian yang lebih lintas, saya tidak pernah menggali sedetil-detil mungkin itu tidak pernah saya lakukan. Ya. Nah, kalaupun dan saya ingin menggali kronologi, saya lihat dulu kondisi korbannya. Sudah dilakukan BAP apa belum? Nah, kalau sudah dilakukan BAP, artinya dia sudah banyak sekali digali oleh penyidik kan. Nah, dan mungkin lagi kalau saya pribadi tidak memungkinkan lagi kita harus berulang-ulang menggalikan itu dengan korban. Nah, terus yang kedua, hambatan kalau kami di Satgas itu kan lebih ke identifikasi dan pendampingan. Nah, ketiga pendampingan itu yang kesulitan bagi kami. Ketiga saat BAP, saat proses BAP, ketiga keluarga korban, karena tidak semua akses informasi itu tersentuh dari pelosok sampai dari luar. Kadang-kadang keluarga korban langsung ke penyidik untuk melakukan BAP. Nah, pihak dari penyidik itu jarang sekali memberi informasi dengan kami bahwa ini ada korban, tolong didampingi atau bagaimana gitu kan, atau diberi penguatan dulu sebelum mereka BAP. Nah, sedangkan kalau yang kami tahu bahwa kalau Peksos itu, Sakti Peksos, dia akan melakukan pendampingan ketika ada Joti? Lapsos ya. Lapsos dari penyidik, baru nanti Peksos turun. Nah, kalau kita tidak, ketika dapat informasi dari media, dapat pengaduan dari warga, dapat pengaduan dari pihak korban, Satgas tetap melakukan identifikasi pendampingan gitu dan penguatan. Penjangkauan ya Bu ya, melakukan penjangkauan. Ya, penjangkauan. Nah, itu bedanya dengan Peksos. Kalau Peksos ada informasi dulu, disurati dulu dari penyidik, baru dia melakukan pendampingan, itu pun lebih banyak setelah ini, pokoknya setelah di BAP. Sedangkan secara psikis korban, secara fisik dan fisik, korban itu butuh diamankan, butuh didampingkan saat proses BAP. Karena tidak semua yang kami temukan, penyidik itu kadang-kadang peka terhadap perempuan, khususnya korban. Nah, kalau kayak di Rejang Lebong, ini ada Karid Desti, itu kasus yang paling rawan di Bengkulu, itu bagus, karena dia sering berkoordinasi, bahkan kami sering melakukan advokasi sama-sama gitu kan. Ada beberapa unit PPA juga yang tidak seperti itu. Kadang-kadang kita bertanya, kita datang juga kurang responsif gitu. Terus yang kedua, kendala juga ada beberapa hambatan juga kan, bagi misalnya ada korban disabilitas. Sebenarnya saya mau cerita itu tadi. Salah satu juga hambatan sebenarnya ketika bertemu dengan teman-teman tunawicara gitu kan. Makanya kami juga sebenarnya butuh juga pelatihan bagaimana mendampingi korban disabilitas sebenarnya. Saya ada beberapa kasus sih, lumayan banyak juga mendampingi korban disabilitas gitu. Sebelum ada undang-undang tentang disabilitas semuanya kita sudah punya itu pengalaman gitu. Nah, artinya kalau bicara soal hambatan dan tantangan itu luar biasa, akan tetapi bagaimana seorang pendamping menyikapkan dan membuat satu strategi lah untuk semua berjalan baik dari berkoordinasi dan bermitra gitu. Terima kasih mungkin itu Mbak ya. Iya, terima kasih Bu Jumi. Ini sharing pengalaman yang sangat kaya sekali ya Bu Jumi ya. Terima kasih sudah berbagi dengan kita semua, karena memang ya betul sekali korban itu sudah berkali-kali ditanya dengan banyak pihak, dan kalau pada kasus anak itu jadi berbahaya ya kalau terlalu sering ditanya, nanti informasinya dia jadi tergantung pertanyaan siapa yang nanya pertama kali gitu. Kalau ketika yang nanya pertama kali punya skill yang sangat baik untuk melakukan wawancara, itu aman. Tapi kalau yang pertama kali nanyanya sifatnya mengarahkan, kamu sakit ya nak? Kamu sedih ya waktu itu? Kamu marah enggak? Udah pasti jawabannya jadi berubah semua.
Iya. Gitu jawabannya. Karena Jadi ini ya ketemu. kayak gitu ya Bu Jumi ya. Ya. Nah, Pernah sementara kemarin. kita, ya, sorry, Pernah maaf, putus-putus, silakan. minggu yang lalu, bulan yang lalu itu pernah itu. Ada video YouTube yang viral gitu. Yang di dalam apa tuh di video itu sudah pasti anak saat DBAP gitu. Di saat DBAP tapi anak pelaku ya Pak ABH gitu kan. Diviralkan, divideokan, terus dikasih dengan media langsung di YouTube. Oh, itu pada melanggar hak anak banget tuh Bu, nggak boleh itu. Nah, itu di salah satu Polres itu ditemukan. Nah, wah itu melanggar hak anak itu sangat dijamin undang-undang, kita nggak boleh tuh kayak gitu tuh ya, pendamping ya. Satu, bagaimana caranya? Kemarin kita sharing dengan teman-teman. Akhirnya saya juga koordinasi dengan Kementerian PPA, bahkan langsung WA dengan Ibu Menteri, videonya saya sharekan, alhamdulillah dihapus YouTube itu. Iya, iya. Terima kasih Bu Jumi sudah melakukan langkah yang tepat karena itu sangat melanggar hak anak dan itu memang sangat diatur di undang-undang SPPA ya. Jadi memang harus dilindungi identitasnya dan dirahasiakan identitasnya. Oke, tadi juga ada poin penting lagi dari Ibu Jumi sampaikan bahwa ketika di proses BAP itu sangat berisiko loh untuk korbannya karena sikap dari dari petugas yang melakukan proses penyidikan mungkin juga masih ada biasnya Bu Jumi ya. Tapi pada korban TPPO risikonya lain lagi. Tidak hanya sekedar ketika dia menghadapi perilaku yang bias dari petugas, tapi ketika dia melaporkan kasusnya dan ketika si pelakunya itu tahu atau terlapornya itu tahu dia sudah melaporkan ke pihak kepolisian, potensi risiko pada korban TPPO jauh meningkat sekali, makin tinggi potensinya. Jadi pada saat-saat itulah seharusnya korban itu mendapatkan perlindungan yang tinggi dari kita ya, dari kita dan dari lembaga pelayanan lain. Korban di BAP, biar ya, korban fokus, korbannya harus diberi penguatan dulu, jangan langsung ditanya-tanya bertubi-tubi. Ya baik, Ibu Jum. Semangat 45 Kak Susi. Iya, maksudnya juga tetap ini ya, ada maksudnya kita jaga alurnya. Jadi Mbak Lian nanti mungkin ada sesi untuk diskusi, ada untuk sesi tanya jawab gitu ya, untuk teman-teman yang lain juga. Terima kasih Mbak Jum. Ya. Oke, terima kasih Kak Susi. Silakan. Nah, teknik wawancara ini menjadi sangat penting karena dengan kita memiliki teknik, kita jadi mendapatkan informasi mengenai kronologis dan juga jadi semakin mengetahui untuk kebutuhan lanjutannya korban itu seperti apa. Sorry nih kok saya jadi stuck ini ya. Nah, ketika bertanya, amati kondisi lawan bicara. Tadi disampaikan oleh Bu Jum ya. Lalu kenalkan dan posisikan diri kita supaya itu kita mudah memperoleh rasa percaya dari korban. Lalu kemudian jangan lupa kasih pengantar, kasih penjelasan-penjelasan, nanti penjelasan-penjelasannya poin-poinnya ada di bawah. Lalu lebih banyak menggunakan pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup boleh untuk di awal-awal untuk nanya namanya siapa, tentu dengan pertanyaan tertutup. Lalu kemudian usianya berapa itu dengan pertanyaan tertutup, tapi sebetulnya ke belakangnya kita gunakan banyak sekali pertanyaan terbuka. Nah, keterampilan yang berikutnya yang penting dimiliki adalah keterampilan untuk menenangkan dan menjelaskan. Nah, salah satunya adalah dengan kita mengetahui alur proses wawancaranya kayak gimana. Kita siapkan sebelum proses wawancara dilakukan hal-hal yang penting untuk kita siapkan. Misalnya alat tulis, formulir screening atau pencatatan. Nanti teman-teman mungkin juga akan dapat ya screening yang biasa dilakukan oleh IOM itu lengkap banget. Lalu kemudian informasi kasus kalau memang sudah pernah di wawancara-wawancara sebelumnya, jadi kita tidak perlu menanyakan lagi terkait dengan kronologisnya, hanya menambahkan atau memperdalam dari informasi yang sudah diperoleh. Lalu termasuk juga menyiapkan ruangan karena korban TPPO itu rasa terancamnya pada diri mereka sangat tinggi. Jadi itu penting banget kita memperhatikan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya sepertinya sangat sulit ya ruangannya, aduh ini nggak ada kendala, ini kendala ruangan yang privat misalnya atau ruangan yang tertutup, pilih ruangan yang memang orang paling jarang untuk mengakses gitu seperti itu. Lalu siapa yang hadir itu juga jadi penting untuk kita siapkan sebelum wawancara. Sebaiknya sih hanya korban dengan petugas saja. Tapi jika diperlukan pendampingi
pastikan prosesnya itu minim gangguan, kita perkenalkan diri. Ini pasti juga teman-teman sudah melakukan ini semua ya, ini hanya untuk mengingatkan saja. Lalu juga pastikan kenyamanan dan keamanan korban, kondisinya juga dipastikan sehat. Kalau ada keluhan medis kita tunda prosesnya sampai dia sudah sehat. Lalu jika korban sudah merasa nyaman dan tidak memiliki masalah kesehatan, jelaskan tujuan wawancaranya serta berikan penjelasan singkat mengenai peran dan dari organisasi kita dalam pemberian layanan. Misalnya kalau kami di P2TP2A itu kita fungsinya lebih seperti apa, misalnya kalau ada lembaga lain, misalnya kalau di DKI kita P2 ini juga nggak punya rumah aman Bu, jadi kita juga akan menjelaskan kalau rumah aman itu dikelolanya oleh dinas sosial, jadi nanti kami akan merujuk ibu untuk masuk ke rumah aman dinas sosial seperti itu, dan selama di rumah aman prosedurnya seperti apa kita jelaskan gitu. Lalu kemudian saat wawancara, hindari melakukan wawancara dengan gaya menghakimi dan atau interrogatif. Gaya interrogatif itu otomatis akan muncul ketika kita banyak melakukan pertanyaan tertutup loh. Jadi karena kita akan selalu bertubi-tubi pertanyaannya ya, jadi banyak. Lalu kemudian penting buat kita juga untuk menciptakan kedekatan secara personal namun tetap profesional. Artinya kita bersikap hangat, namun juga kita batasannya seperti apa. Seperti itu ya. Misalnya ya nanti kamu bisa hubungin saya kapan aja 24 jam loh gitu, nanti saya pasti akan angkat. Nah itu udah pasti nggak mungkin tuh yang kayak gitu. Kita perlu membatasi, bisa memberikan informasi bahwa kalau memang ada perlu bisa hubungi saya di jam sekian sampai jam sekian. Kalau siang saya tidak mengangkat itu artinya saya sedang menangani klien yang lain sehingga handphone saya matikan, misalnya seperti itu, atau saya simpan di ruangan kerja saya seperti itu. Lalu ini pertanyaan terbuka tadi. Dan yang paling penting adalah menerapkan prinsip mendengar aktif yang 5 hal yang di atas tadi rekan-rekan. Kita memperhatikan, kita mendengarkan, kita menangkap isi ceritanya, menangkap perasaannya, lalu kemudian kita peka terhadap bahasa tubuhnya. Nah, hal-hal seperti tadi itu penting untuk kita kita latihkan ke diri sendiri. Lalu kemudian jangan lupa mencatat poin-poin penting, saya juga melakukannya tadi selama sepanjang proses ini, dan konfirmasi kembali beberapa pernyataan yang menurut kita tuh penting yang didapat dari korban ya. Lalu kemudian kita bisa melakukan validasi hasil catatan petugas secara berkala. Misalnya kita ketemu lagi selang beberapa hari kemudian, gimana kondisinya? Apakah kondisi ibu masih sama dengan yang kemarin? Ibu masih ada rasa ketakutan kah? Atau ada hal yang berbeda dari 2 minggu yang kemarin yang ibu mau ingin sampaikan kepada saya? Misalnya seperti itu. Nah, sekarang ini kita nih ada kayak gini nih. Ada latihannya ya. Kalau dari latihan ini, kalimat yang pertama, apakah bisa diceritakan kembali bagaimana Anda dapat berada dalam situasi kerja seperti ini? Ini pertanyaan yang empatika atau pertanyaan yang sifatnya memojokkan? Sifatnya memojokkan, Mbak. Apakah bisa diceritakan kembali bagaimana Anda dapat berada dalam situasi ini? Empatika atau memojokkan? Memojokkan, Ibu Helvi. Yang lain ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Halo? Saya terputus atau gimana ya? Kedengaran, Mbak. Oh, kedengaran ya. Saya pikir saya terputus, soalnya tadi saya lihat modem saya kok merah. Mohon maaf. Nah, ada lagi kah? Bisa diceritakan kembali bagaimana berada dalam situasi kerja seperti ini? Kalau kita lihat pertanyaannya terbuka atau tertutup? Terbuka, Bu. Terbuka. Kalau pertanyaan seperti ini, kira-kira dia memojokkan kah atau empatik? Memojokkan dan menghakimi. Sebetulnya ini tidak. Ini lebih kayak bandingkan dengan pertanyaan yang kedua. Coba jelaskan kenapa adik bisa jadi korban. Kata-kata kenapa itu sifatnya lebih memojokkan. Karena kita seperti menyalahkan gitu ya. Kok bisa sih adik jadi korban? Seolah-olah kayak begitu. Iya. Jadi salah satu dari 5W1H yang paling jarang digunakan itu adalah why atau kenapa. Nah, sekarang yang ketiga nih. Kenapa waktu itu diam saja dan baru melapor sekarang? Empatik memojokkan.
Betul, Memojokkan. memojokkan ya. Udah pakai, betul sekali Ibu, udah pakai kenapa, terus baru melapor sekarang. Menyalahkan Ya. banget. Bagaimana perasaan Anda? Iya. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Apa yang Anda inginkan? Empati. Empati juga. Empatik, betul. Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda butuhkan? Nah, yang selanjutnya, Mbak melayani tamu begitu banyak padahal masih kecil. Memangnya keluargamu tidak Memojokkan. tahu? Memojokkan. Banget ya. Ini amit-amit, kita jangan kayak ngajuin pertanyaan kayak gini loh. Amit-amit. Lalu pikir-pikir dulu ya. Kasus seperti ini lama dan belum tentu kita punya tenaga. Saran saya mendingan damai, Bu. Udah mojokin, langgar undang-undang pula gitu ya. Mendingan damai, minta ganti rugi, bisa dilaporin balik, pemerasan loh. Wah, ini wartawan silet investigasi ya, bukan pendamping dari Bengkulu, bukan pendamping dari Lampung, bukan pendamping dari Bangka Belitung ini. Apa Anda ingin memproses persoalan ini karena hukum? Anda akan tetap mendapat perlindungan sama proses penegakan hukum. Bagus. Ini penguatan. Bagus, penguatan ya. Jadi kita nanya sambil kita kasih informasi gitu ya bahwa kita akan dapat perlindungan. Oke, good. Kita lanjut. Ya. Aduh. Nah, kalau ini, Ibu sabar ya Bu, nggak usah dipikirin terus, nanti malah Ibu sakit. Pasti ada jalannya ya Bu. Penguatan. Menenangkan. Menenangkan. Justru ini bias loh. Dia udah dieksploitasi berkali-kali kok dibilang sabar. Enggak empati. Enggak empati justru ini. Kita maksa dia untuk sabar. Nah, banyak korban yang mengalami seperti apa yang Ibu alami juga merasa bingung seperti Ibu. Oke atau tinggal oke? Penguatan itu. Bagus, betul. Betul Bu Joti, ini penguatan. Menurut Kakak, hikmah atau pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa ini? Menggurui. Ini yang bisa ngomong seperti ini hanya siapa Ibu-ibu? Bapak, guru atau Mama Dede, oke? Karena yang bisa ngomongin hikmah itu adalah pendamping rohaniwan. Kita bukan pendamping rohaniwan loh. Kita adalah pendamping TPPO yang berbasis lembaga layanan. Ya. Kalau yang ini, wajar kita merasa marah jika diperlakukan tidak adil. Boleh nggak? Nggak boleh. 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 Betul, Ibu Joni, boleh. Oh iya. Karena kita yang marah kok ya. Iya, betul Ibu Alma ini boleh banget. Iya. Jadi artinya kita memberi ruang kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya. Saya rasa apa yang Ibu lakukan merupakan upaya terbaik Ibu. Ibu berusaha bertahan saat itu karena memikirkan anak-anak. Oke atau enggak oke? Oke, karena tidak menyalahkan. Betul sekali, ini oke. Saya tahu Ibu marah, sedikit mengingatkan ya Bu, marah sama Tuhan itu dosa loh Bu. Mama Dede. Mama Dede. Betul Mama Dede, ini udah oke nih, udah mantep. Mantep Kak Susi. Mantep ya. Nah, terima kasih Ibu-Ibu. Nah, kita lanjut ya. Nah, ketika kita menggali informasi dari korban yang perlu digali baik data korban, tentu juga kita perlu mengingat karena kita perlu mengidentifikasi ini TPPO atau bukan, proses cara dan tujuan juga kita perlu gali, dokumen pendukung kalau dia punya misalnya ternyata dia lintas negara, apakah dokumennya itu dia pegang, kita cek dokumennya, apakah nanti ini dokumennya palsu atau tidak, jadi nanti kita bisa lihat, atau dia dibuatkan KTP palsu. Kalau di Jakarta kasusnya kebanyakan KTP palsu ya, dibuatkan nama-nama pengganti lainnya seperti itu. Lalu kemudian informasi yang perlu digali, kondisi psikologis khususnya si klien, kondisi fisiknya dia kalau memang ada kondisi kekhususan kondisi fisik, lalu pendampingan keluarga kalau dia membutuhkan, dan layanan di daerah asal. Ini informasi-informasi yang perlu digali. Lalu
Analisis risiko, nah ini yang seringkali kelewatan oleh kita ketika kita melakukan pendampingan TPPO, karena kita kebanyakannya melakukan pendampingannya itu mungkin kalau teman-teman yang di perbatasan yang kayak di Batam itu atau yang di Nunukan itu mereka udah paham ya, tapi kita yang mungkin jarang gitu menghadapi itu, jadi sering kelewatan yang analisis risiko ini. Identifikasi kemungkinannya terlapor itu atau pelaku bisa berkontak dengan korban atau keluarga korban. Kayak ketika kasus Dian ya. Identifikasi kemungkinan keterlibatan keluarga ketika dia dalam kasus eksploitasi atau dalam kasus TPPO yang dialami oleh dia. Lalu identifikasi sejauh mana pelaporan ke lembaga penegak hukum, karena pengungkapan dari korban dan terlapor mengetahui korban bekerja sama dengan APH itu sangat berisiko bagi korban. Jadi ketika misalnya kita dapat informasi bahwa pelakunya adalah orang tetangganya, pelakunya juga tahu bahwa korban sudah lapor polisi, kita sudah perlu mempertimbangkan bahwa korban ini memerlukan perlindungan yang sifatnya khusus. Nah itu ya, rekan-rekan, jadi kita teridentifikasi. Ya. Lalu kemudian setelah selesai kita penggalan informasi, kita tutup dengan lakukan rangkuman, jelaskan langkah selanjutnya, sampaikan temuan awal. Kalau memang menurut kita dia memang memenuhi unsur sebagai korban TPPO, maka kita sampaikan hak dan lain-lain yang tersedia bagi korban perdagangan orang. Kalau tidak, kita bisa menyampaikan sesuai dengan kebutuhan korbannya, lalu mengucapkan terima kasih dan kita menekankan kembali bahwa informasi yang diberikan oleh mereka itu sifatnya rahasia. Seperti itu. Lalu kemudian ini juga ada kemampuan tambahan yang perlu kita miliki, yaitu kemampuan menenangkan. Intinya adalah meyakinkan bahwa mereka aman dan kita siap membantu. Kalau dia masih belum bisa aman, nada suara kita buat menjadi lebih tenang, lebih lembut. Kalau Ibu perhatikan tadi ketika saya merespon komentar dari lawan bicara ketika mereka menyampaikan isu yang sangat serius, suara saya juga sedikit lebih rendah nada suaranya, itu karena saya berusaha membuat lawan bicara saya menjadi sedikit lebih tenang ketika menyampaikan permasalahan yang menurut dia berat. Lalu bisa juga kita mengajak mereka memperhatikan diri dan lingkungan dan fokus pada kontak mata. Itulah kenapa dalam proses pendampingan kontak mata itu menjadi sangat penting. Nah, teknik-teknik lain yang bisa digunakan atau strategi lain, misalnya kita kasih minum, itu udah standar ya Bu ya, di ruangan pasti ada air aqua, nyebutin merek nih, air mineral yang kayak gitu ya, atau air minum. Kita menjelaskan proses yang sebelah kanan sini, lalu kemudian kita juga mengajak dia memperhatikan lingkungan sekitar, mengajak bicara keluarganya juga, informasi kepada keluarga menjadi sangat penting, lalu memberikan informasi layanan, bahkan kita juga bisa memberikan alat bantu yang bisa membuat dia merasa lebih tenang. Karena pada korban-korban yang traumatik biasanya mereka tuh akan sangat kedinginan, gemeteran, jadi kita bisa kasih selimut ataupun sarung misalnya, atau misalnya bantal kecil untuk mereka peluk, itu bisa membantu menenangkan mereka. Seperti itu. Oke, ada tadi pertanyaan dari Ibu Rahma, apakah sudah cukup terjawab Ibu Rahma? Bahwa ada beberapa step-step yang mungkin bisa dilakukan. Yang paling penting adalah kita menjelaskan kepada korban tujuan wawancara itu apa, dan kita menjelaskan juga bahwa nanti ketika kita menggali informasi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan atau kita akan meminta mereka menceritakan peristiwa yang menyakitkan buat mereka. Kalau mereka merasa butuh waktu dulu, sampaikan saja, karena intinya kita akan mengikuti kecepatan dari korban. Jadi bukan kita kejar target. Karena list pertanyaannya panjang, jadi saya harus cepat-cepat nih gitu. Saya harus cepat-cepat memperoleh informasi, bukan. Tapi kita melihat dari kecepatannya. Kalau dalam beberapa kasus, ketika saya lakukan proses penggalian informasi, saya minta korban bercerita prosesnya, dan saya minta izin untuk mencatat ceritanya dia. Nanti baru setelah selesai proses di hari pertama, saya akan melihat form screening